selamat datang kembali di Operasi Militer Juragan. Israel dan Iran, dua kekuatan yang saling berseteru dan berada dalam konflik yang intens di kawasan Timur Tengah saat ini. Selama tahun 2023, tercatat Israel telah melancarkan serangkaian serangan terhadap berbagai fasilitas di Iran, termasuk yang terkait dengan milisi yang mendapat dukungan dari Iran di Suriah. Situasi pun semakin memanas dengan tindakan brutal aparat keamanan yang menyerang kompleks Masjidil Aqsa beberapa waktu lalu. Dalam suasana ketegangan dan permusuhan yang sedang berlangsung, resiko terjadinya perang antara Iran dan Israel dapat pecah kapan saja. Nggak sadar kan ente juragan? Ternyata ada bahaya lain untuk bumi yang kita tinggali ini, selain perang Rusia dan Ukraina. Jika kita bandingkan kekuatan kedua negara ini dengan mengesampingkan backing ya juragan, kalau bicara backing, ujung-ujungnya ya Mamarika lagi, dan Paman Putin lagi, ya kan? Makanya kita kesampingkan dulu dah soal backing. Menurut Global Firepower 2023, peringkat kekuatan militer Iran dan Israel hanya terpaut satu angka, dengan Iran yang menempati peringkat 17 dan Israel duduk anteng di posisi 18 dari total 145 negara di dunia. Pasti ada yang komen, peringkat Global Firepower kurang relevan buat mengukur kekuatan militer sebuah negara juragan. GFP hanya memakai tolak ukur kuantitas, bukan kualitas. Oke, Mimin juga sepakat. Tapi paling tidak dari data GFP kita bisa memiliki sedikit gambaran berkenaan dengan kemampuan finansial, jumlah personil militer, dan jumlah alutsista yang dimiliki suatu negara. Oke, kembali ke pembahasan. Dalam kajian perbandingan kekuatan militer, terlihat perbedaan yang mencolok antara Iran dan Israel. Iran dengan populasi sekitar 86,7 juta jiwa memiliki total pasukan sebanyak 575.000 personil militer aktif dan 350.000 personil cadangan. Sementara itu, Israel dengan populasi penduduknya hanya sekitar 8,9 juta jiwa memiliki personil militer aktif sebanyak 173.000 orang. Saat melihat anggaran militer, Israel menonjol dengan anggaran sebesar 24 miliar US dollar. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan dengan Iran yang mengalokasikan anggaran militer sekitar 5,5 miliar US dollar saja. Perbedaan ini menunjukkan komitmen Israel dalam memperkuat kekuatan militer mereka. Anggaran militer kedua negara ini isinya duit semua ya juragan. Jangan bayangin kalau buat beli kerupuk dapat berapa, kalau buat masak Indomie kuah bisa buat berenang berapa kelurahan. Jangan bayangin ya juragan, jangan norak. Dari kemampuan rudal, kedua negara terbilang cukup giat memproduksi dan terus mengembangkan berbagai varian rudal yang memiliki jangkauan efektif dan daya hancur yang tinggi. Sebagai gambaran, menurut laporan yang dikutip dari National Interest, mayoritas rudal yang dimiliki oleh Israel memiliki jarak jangkau yang relatif pendek dan menengah, seperti Iron Dome untuk melawan roket jarak pendek dan ancaman peluru artileri 155 mm dengan jangkauan hingga 70 km. Kemudian rudal presisi tinggi dari keluarga Popeye dengan jangkauan 80 km. Lalu rudal Delilah yang memiliki kemampuan untuk berkeliaran setelah diluncurkan hingga waktu ledakan yang telah ditentukan dan memiliki jangkauan 250 hingga 300 km. Hal ini menunjukkan fokus Israel pada pertahanan dan penyerangan di wilayah terdekat dan menengah. Meski begitu, Israel juga ternyata memiliki beberapa rudal kelas berat yang dikenal sebagai rudal Jericho, yang memiliki kemampuan untuk mencapai jarak antara 1.500 hingga 4.800 km. Wah, bisa buat ngerudal rumah mantan dong. Mantan-mantan mulu, move on dong juragan. Ayo bergerak, kamu bukan donat. Sok-sokan lumin, iya maaf. Sementara Iran, tak bisa dipungkiri bahwa Iran merupakan negara yang begitu cepat dan maju dalam hal pengembangan senjata-senjata mengerikan, termasuk deretan rudal canggihnya. Beberapa rudal Iran yang terkenal dan bikin musuh-musuh Iran merinding bulu kakinya, diantaranya rudal Qiyam-1. Rudal Iran ini memiliki panjang 11,5 meter dan bobot 6,1 ton saat diluncurkan. Sebagai rudal balistik jarak pendek, performa Qiyam-1 dilaporkan bisa mencapai jarak 700 hingga 800 km. Kemudian rudal Sijil.
Setelah sekian purnama proses perancangan berjalan, Sijil pertama kali diluncurkan sebagai uji coba pada tahun 2008 silam. Melihat spesifikasinya, rudal Iran ini memiliki bobot peluncuran mencapai 23,6 ton. Performa dari Sijil diklaim bisa membawa muatan hingga 700 kg dengan jangkauan mencapai 2000 km. Lalu rudal Shahab 3. Terkait performanya, rudal balistik dengan panjang 15,6 meter sampai 16,58 meter ini diklaim bisa mencapai jarak jangkauan 800 hingga 1300 km. Jangan tanya bahan bakarnya pertalit apa pertamak ya juragan, bukan dua-duanya soalnya. Dan yang baru-baru ini Iran perkenalkan ke publik adalah rudal Lucintit Luna atau rudal Fatah hipersonik yang diklaim memiliki kecepatan 15 Mach atau 15 kali kecepatan suara yang tidak akan bisa dihadang pertahanan udara manapun saat ini. Klaimnya sih begitu. Rudal Fatah hipersonik ini memiliki jangkauan maksimal 1.400 km dan akan terus dikembangkan sampai jangkauan 2.000 km. Sampai sini sudah terlihat siapa yang lebih bertaring, juragan? Jika belum, mari kita beralih dari ngomongin rudal ke ngomongin senjata yang dikenal murah tapi mematikan. Apalagi kalau bukan drone kamikaze. Kalau soal drone kamikaze, kedua negara kita ambil sampel drone yang sempat ramai diperbincangkan saja ya juragan. Biar nggak kepanjangan, capek ngeditnya, serius dah. Makanya tonton sampai habis dong. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Ya juragan. Drone Shahed 136. Drone made in Iran Aircraft Manufacturing Industries ini sempat menghebohkan dunia ketika digunakan Rusia dalam pertempuran melawan Zelensky CS dan berhasil membuat Ukraina kalang kabut dibuatnya. Drone ini memiliki kemampuan untuk mengincar target dan menabraknya setelah terbang berkeliaran di area sekitar. Dengan track record battle proven-nya di Ukraina, Shahed 136 menjadi sebuah platform serangan yang efektif, ekonomis, dan dapat digunakan dalam berbagai situasi di medan pertempuran tanpa memposisikan personil militer dalam resiko kehilangan nyawa. Artinya, ente bisa ngopi di markas dengan tenang juragan, sedangkan musuh kocar-kacir keluar dari jamban. Kurang lebih begitulah juragan. Shahed 136 memiliki beberapa keunggulan yang patut diperhitungkan. Salah satu keunggulannya adalah ketahanannya terhadap deteksi radar, yang membuatnya sulit terdeteksi oleh sistem pertahanan musuh. Selain itu, drone ini memiliki kapasitas untuk membawa hulu ledak seberat 36 kg. Secara teoritis, Shahed 136 memiliki daya jelajah mencapai 1.700 km, yang memungkinkan drone ini untuk menjalankan misi di wilayah yang sangat luas. Namun terdapat keraguan mengenai kemampuan daya jelajah sejati drone ini. Beberapa sumber di Ukraina berpendapat bahwa daya jelajah sebenarnya hanya sekitar 200 km saja, jarak yang cukup terbatas. So, lebih percaya Iran apa Ukraina ente juragan? Kalau aku sih lebih percaya gue punya uang, gue punya kuasa. Wah, soal itu aneh nggak ikut-ikutan dah. Lantas bagaimana dengan drone kamikaze Israel? Harop merupakan nama drone kamikaze terkini andalan Israel. Drone ini merupakan hasil pengembangan dari drone Harpy yang telah diproduksi dan diekspor lebih dulu ke mancanegara, termasuk negerinya Koko Xi Jinping, Korea Selatan, dan ke negeri Perindapan alias India. Drone kamikaze Harop dapat beroperasi secara otonomus dengan mendeteksi emisi radio atau gelombang elektromagnetik melalui sistem anti-radar. Layaknya drone kamikaze pada umumnya, Harop tidak dicanteli persenjataan seperti rudal, karena wahana ini sejatinya merupakan munisi berhulu ledak tinggi yang akan meledak saat menabrakkan diri pada sasarannya. Sejumlah sumber menyebut Harop dapat membawa hulu ledak berbobot 23 kg. Drone Israel ini memiliki kemampuan return to home atau kembali ke pangkalan jika tidak menemukan target yang telah ditentukan. Selain itu, Harop juga mengadopsi teknologi siluman yang membuatnya memiliki citra rendah sehingga sangat sulit dideteksi oleh radar maupun sistem pertahanan udara musuh. Dari segi kemampuan terbang dan jangkauan, drone kamikaze ini dapat diluncurkan menggunakan platform darat maupun laut dengan sudut vertikal maupun diagonal dan dapat terbang 6 jam full non-stop
dengan jangkauan maksimum 1000 km. Padahal jarak Jakarta-Surabaya aja cuma 782,7 km. Nggak sampai 1000 km, juragan. Ini sih gila sih. Tahukah ente, juragan, negara yang sering kita kecengin dengan panggilan negeri perindapan itu ternyata salah satu pengguna terbesar drone-drone buatan Israel, termasuk drone kamikaze Harop ini. Makanya jangan suka ngecengin lu. Sekali pencet tombol drone kamikaze, porak-poranda dah bilik kosan lu yang nunggak berbulan-bulan itu, juragan. Demikian sederet perbandingan kekuatan militer Iran dan Israel yang ternyata sama-sama memiliki kemampuan militer yang gak main-main, baik dari segi anggaran, jumlah personil, kepemilikan rudal kendali, dan drone kamikaze. Kuantitas maupun kualitasnya sama-sama bisa saling merepotkan satu sama lain jika sampai kedua negara baku hantam dalam sebuah pertempuran. Silakan tambahkan pendapat berkelas ente di kolom komentar, juragan. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.